Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi pagi Pak. Pagi, Alhamdulillah semuanya semua baik-baik di musim pandemi ini. Pak, menjaga kesehatan kalian dan mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker jika kalian keluar rumah. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Dimulai dengan ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa. Ya, terima kasih. Doa selesai. Ya. Terima kasih anak-anak. Nanti silakan diisi absennya yang sudah Bapak kirimkan di Google Classroom untuk hari ini. Bagaimana anak-anak? Siap Pak. Apa semua sudah siap? Sudah Bapak. Baiklah. Apa ada yang masih ingat pelajaran kita kemarin materinya? Ada yang masih ingat sebelum kita mulai masuk pelajarannya? Saya Pak. Ya, nih, Bu Nilu, silakan. Ya, mengenai kas dalam perusahaan Pak. Iya. Mengenai kas dalam perusahaan Pak. Untuk materi sekarang kita akan membahas tentang kas kecil. Nah, berarti berikutnya kita sudah siap ya. Jadi semangatnya harus kuat. Ya, jadi kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian jawab semangat pagi ya. Kalian semangat pagi? Semangat pagi Pak. Semangat, Pak. Silakan kalian nanti nyimak apa yang Bapak sampaikan. Bagaimana anak-anak? Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah Pak. Lihat, ya. Oke. Pertama-tama Bapak akan jelaskan tentang kompetensi dan tujuan kita. Ya, kompetensi dasar kita ialah yang pertama adalah menganalisis pembentukan kas kecil. Kemudian memperjelas pengertian kas kecil, merancang pembentukan dan pengisian dana kas kecil, kemudian merinci metode. Sampai dengan membuat lembar kerja kas kecil sampai menyimpulkan terakhir ya. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah membaca, memahami atau mengamati materi, modul atau video di internet tentang kas kecil, pembentukan dan pengisian dana kas kecil, dan metode pencatatan kas kecil, peserta didik atau kalian dapat merancang pembentukan pengisian dana kas kecil dan dengan tepat. Masuk kepada materi kas kecil. Yang pertama adalah pengertian dana kas kecil. Pengertian dana kas kecil ini Sumarso ya 2004 itu mendefinisikan dana kas kecil sebagai berikut. Adalah sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan dalam perusahaan dan digunakan untuk melayani pengeluaran tertentu. Biasanya pengeluaran yang dilakukan melalui dana kas kecil adalah pengeluaran yang jumlahnya tidak besar. Pengeluaran lain dilakukan dengan bank atau dengan cek. Oke, apa itu dana kas kecil? Definisi dana kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Apa dari fungsi dana kas kecil itu? Yang pertama itu dari segi keamanan. Karena jumlah uang tunai yang disimpan di brankas perusahaan itu relatif kecil. Efisiensi. Pembentukan dana kas kecil itu dianggap paling tepat. Kemudian sistem pencatatan kas kecil. Pengertian, fungsi, kemudian kalian harus bisa mencatatnya. Sistem pencatatan kas kecil itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah sistem impres atau sistem tetap. Nah, sistem itu adalah manajemen kas yang dijalankan dengan menentukan jumlah dalam rekening kas selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir petty cash untuk dana kas kecil. Pengelolaan dana kas kecil dengan metode fluktuatif atau tidak tetap adalah manajemen petty cash yang dilakukan dengan menentukan saldo dana kas kecil tidak tetap atau berubah. Kemudian jika pencatatan kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau interest, besar dana kas kecil harus sama dengan uang tunai yang ada pada brankas yang dipegang oleh pemegang kas kecil. Mendapatkan penggantian dan surat permintaan pengeluaran kas kecil yang belum diterima bukti pengeluarannya oleh pemegang dana. Menyimak tadi, ada perbedaan antara sistem interest dan fluktuatif. Sistem fluktuasi adalah dalam hal penentuan saldonya dalam rekening kas kecil atau petty cash. Sedangkan sistem fluktuasi, saldo rekening petty cash tidak tetap alias berubah-ubah. Nah, ini Bapak kasih contoh di sini. Pada tanggal 1 Juli, CP Sopo memutuskan untuk pembentukan dana kas kecil. Contohnya seperti ini. Jika ada kalian menemukan soal seperti ini, kemudian nanti ada pertanyaan, buatlah jurnal kas kecilnya untuk mencatat transaksi tersebut. Kalian tinggal masukkan seperti menjurnal. Nah, cuma di sini pengakuan-akunnya di sini namanya jurnal kas kecil. Jumlah kas kecil tadi kita taruh di sini, berapa di debit, kemudian kas di banknya berapa. Pengeluaran yang relatif lebih kecil dari perlengkapan kantor, reparasi, pada pemeriksaan dana kas kecil. Kemudian kenapa ada pemeriksaan? Yaitu untuk mengetahui apakah ada
Kemudian tujuan pemeriksaan kas kecil untuk membuktikan kalau pemakai kas kecil sudah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selisih kas dapat terjadi karena hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah yang diterima atau dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya dicatat karena tidak terjadi uang pecahan kecil tersebut. Nah, ini adalah jumlahnya. Kalau kalian menemukan selisih kas kecil, ada cash or fact, ya, kas kecilnya ada di debit, kemudian cash or fact-nya ada di kredit. Selisih cash-nya, kalau ada selisihnya, mungkin ini ada videonya. Sudah disimak tadi videonya? Sudah, Bapak. Iya. Dari penjelasan Bapak dan video tadi? Pak, boleh saya bertanya Bapak? Iya, silakan. Kecil itu Pak, saya belum paham Pak. Iya, fungsi dari kas kecil. Teman-teman, ya, Pak Ya, Arianto. Arianto. Kalau supaya kas di perusahaan itu aman, Pak. Ada lagi? Yang bisa menambahkan? Pak, Iya, Pak Mulyadi. Pak, menurut saya supaya perusahaan bisa menyimpan dan mengalokasikan biaya yang jumlahnya relatif kecil saja, jadi tidak bercampur dengan kas yang dalam jumlah besar. Oke, kita plus buat teman-temannya yang menjawab tadi dengan baik. Kamu ya isi di situ di Google Classroom-nya ada tugas nanti. Ada yang bertanya? Saya, Pak. Ya, Pak, saya kurang mengerti apa itu perbedaan metode impress dengan fluktuatif, Pak. Bukan. Nah, perbedaannya antara dana tetap dengan tidak tetap. Kalau dana tetap, dia setiap terjadi transaksi tidak di jurnal, Pak, tapi di jurnal pada saat pengisian kembali kas kecil. Tapi kalau dia metode dana tidak tetap, fluktuasi, setiap terjadi transaksi dia di jurnal. Susilowati sekarang sudah mulai bisa membandingkan antara metode tetap dan tidak tetap. Jadi anak Bapak pintar-pintar semua. Bagus jawabannya, Mulia Susilowati. Bagaimana Priska Isamei yang bertanya tadi? Siapa tadi? Saya, Pak. Oh iya, Nilo. Iya, yang pertama tadi paham Priska Isamei? Saya baru Mengerti? tahu, Pak, ya. Ya, terima kasih, Pak. Nilo, mengerti sudah. Oke, ini adalah dari teman-teman kalian, fotonya di sini. Ya, daftar hadirnya. Ya, di sini nanti ada pertanyaannya, nanti mungkin ada beberapa yang sudah kalian jawab. Oke, ada yang bisa menyimpulkan atau merefleksi? Saya, Pak. Ya, Nilo, ya bagus. Definisi kas itu, kas kecil merupakan uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, Bapak. Ya, tidak ekonomis bila dibayarkan dengan cek, Bapak. Seperti itu, Bapak. Iya, terima kasih. Belia plus untuk Nilo Putri Tunjung. Iya, pengertian dari kas kecil atau PT Kas ini sudah sangat baik. Jadi seperti itu. Terima kasih. Kemudian tetap semangat pagi. Jadi apa moto kita? Semangat pagi. Semangat pagi, Bapak. Ya, silahkan pimpin berdoa. Jadi sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Kita bertemu lagi pada materi selanjutnya. Jangan lupa. Oke, selamat pagi, selamat siang, semangat pagi. Pagi. Ya. Selamat pagi, Bapak. Oke, Semangat pagi.